Halo semuanya, kembali lagi di channel Sunyi Wara. Dari sunyi menjadi wara. Untuk cerita kali ini datang dari daerah Jawa Barat yang diberi nama Kontrak Iblis di Balik Kekayaan Mendadak Seorang Kepala Desa. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita Sunyi Wara berikutnya. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like dan serta share video ini. Seperti apa cerita kali ini? Langsung saja kita mulai. Tidak ada yang aneh dari Pak Lurah Arman. Setidaknya begitulah yang kami semua pikirkan pada awalnya. Ia sudah menjabat cukup lama sebagai kepala desa, dan selama itu pula hidupnya terlihat sama saja seperti kami. Rumahnya kecil, berdinding papan, dan mulai kusam. Dengan atap seng yang berisik kalau hujan turun deras. Motornya motor tua yang sering mogok. Suaranya kasar, dan kadang harus didorong dulu sebelum bisa jalan. Pakaiannya sederhana, kemeja itu-itu saja. Warnanya pudar karena terlalu sering dicuci. Kalau bertemu warga, ia selalu tersenyum sopan, menyapa satu persatu, dan tidak pernah menunjukkan sikap merasa lebih tinggi. Desa kami sendiri bukan desa yang istimewa, bisa dibilang miskin. Bahkan untuk ukuran desa terpencil, jalan tanah penuh lubang. Kalau hujan berubah jadi kubangan lumpur yang lengket di sandal. Sawah sering gagal panen karena irigasi tidak terurus. Tanah retak-retak dan padi menguning sebelum waktunya. Warga hidup pas-pasan, cukup untuk makan hari ini, tapi jarang sekali bisa menabung untuk besok. Setiap rapat desa selalu diisi keluhan yang sama. Dan Pak Arman biasanya hanya mengangguk sambil berkata bahwa dana belum turun, bantuan belum cair, atau proposal masih diproses. Itu sebabnya tidak ada satupun dari kami yang menduga perubahan besar akan datang dari orang seperti dia. Perubahan itu terjadi pelan-pelan, tapi dampaknya terasa sangat cepat. Dalam waktu kurang dari 6 bulan, desa kami seperti bukan desa yang sama. Jalan tanah yang dulu becek sekarang sudah diaspal mulus. Tidak sempurna tapi cukup rapi dan rata. Truk bisa masuk tanpa harus terperosok. Lampu-lampu jalan berdiri di setiap sudut, menyala terang saat malam, membuat desa yang biasanya gelap gulita terlihat jadi hidup. Balai desa yang dulu reot direnovasi besar-besaran, dinding dicat baru, lantainya keramik mengkilat. Bahkan ada pendingin ruangan di dalamnya. Dan yang paling mencolok, Pak Arman membangun rumah baru. Rumah itu berdiri tepat di tengah desa, di tanah yang dulu kosong. 2 lantai, temboknya tebal, catnya cerah, dan pagarnya terbuat dari besi hitam tinggi, dengan ujung runcing. Di depan pagar berdiri 2 patung batu yang bentuknya aneh. Tidak jelas patung apa. Bukan manusia, bukan hewan, lebih seperti gabungan keduanya. Wajahnya tidak punya ekspresi, tapi matanya dibuat menonjol, seolah-olah sedang menatap siapapun yang lewat. Awalnya kami hanya mengagumi, siapa yang tidak senang melihat desanya berkembang. Anak-anak di sana bermain di jalan tanpa takut terjatuh ke lubang. Orang tua bisa pergi ke sawah tanpa harus membersihkan lumpur sampai lutut. Balai desa jadi tempat yang nyaman untuk berkumpul. Semua itu terasa seperti mimpi yang akhirnya jadi kenyataan. Warga senang, sangat senang. Dan karena terlalu senang, kami tidak bertanya apapun. Tidak ada yang bertanya dari mana uang itu datang. Tidak ada yang berani menyinggung soal sumber dana. Pak Arman sendiri tidak pernah menjelaskan secara detail. Ia hanya bilang ada bantuan, ada kerjasama, ada rezeki yang datang tak terduga. Dan kami mengangguk saja. Karena siapa sih yang berani mempertanyakan rezeki, apalagi kalau rezeki itu mengalir ke desa. Tapi di tengah semua kegembiraan itu, ada hal-hal kecil yang mulai terasa janggal.
Hal-hal yang awalnya bisa diabaikan tapi lama-lama mengganggu pikiran. Salah satunya adalah kebiasaan Pak Arman setiap malam Jumat. Setiap malam Jumat, rumah besar itu selalu tertutup rapat. Pagar besi hitamnya dikunci. Lampu-lampu luar dimatikan. Tidak ada tamu yang datang. Tidak ada kendaraan yang parkir di depan. Dari luar, rumah itu terlihat seperti rumah kosong, gelap dan sunyi. Tapi kalau berdiri cukup lama di dekatnya, terutama setelah tengah malam, ada suara yang bisa terdengar dari dalam. Bukan suara televisi, bukan juga suara musik. Suara orang berbicara. Bukan satu suara, ada banyak suara, bertumpuk berlapis-lapis. Ada yang terdengar berat, ada yang seperti berisik. Ada juga yang terdengar jauh sekali, seperti berasal dari dalam tanah. Bahasanya tidak jelas, bukan seperti bahasa yang kami kenal, bukan bahasa daerah, kadang seperti gumaman, kadang seperti orang berdebat pelan. Setiap kali ada warga yang tanpa sengaja mendengar itu, mereka biasanya cepat-cepat pergi. Tidak ada yang berani berdiri lama-lama. Besok paginya, kejadian itu tidak pernah dibicarakan, seolah-olah ada kesepakatan diam-diam untuk melupakan. Hal aneh lainnya muncul setelah malam Jumat berlalu. Setiap kali pagi datang, setelah malam Jumat, selalu ada satu kabar mengejutkan di desa. Seseorang mendadak kaya, tidak sedikit tapi benar-benar berubah nasib. Ada warga yang tiba-tiba mendapatkan proyek besar, padahal sebelumnya tidak pernah. Ada yang menang undian entah dari mana. Hadiahnya cukup untuk membeli tanah atau membangun rumah. Ada juga yang utangnya bertahun-tahun tiba-tiba lunas tanpa tahu siapa yang membayar. Wajah-wajah mereka bersinar, senyum mereka lebar, mereka bersyukur, menangis bahagia, dan sering menyebut nama Pak Arman dengan penuh rasa terima kasih. Meski Pak Arman sendiri tidak pernah mengaku memberi apapun secara langsung. Namun, di balik semua itu, selalu ada sisi lain yang tidak seindah cerita rezeki. Setiap habis malam Jumat, selalu ada satu orang lain yang bernasib sebaliknya. Ada yang jatuh sakit tiba-tiba, badannya kurus dalam hitungan hari, matanya cekung, nafasnya berat. Dokter bilang tidak ada penyakit yang jelas. Ada juga yang menghilang begitu saja, tidak pamit, tidak meninggalkan pesan. Rumahnya kosong, barang-barangnya masih ada, tapi orangnya tidak pernah kembali. Awalnya kami menganggap itu kebetulan, namanya juga hidup. Ada yang beruntung, ada yang apes. Tapi lama-lama polanya terasa terlalu rapi untuk disebut kebetulan. Satu orang kaya, satu orang jatuh. Satu orang naik, satu orang hilang. Selalu begitu, tidak pernah meleset. Aku mulai merasa tidak nyaman, terutama karena aku bekerja cukup dekat dengan urusan desa, sehingga sering melihat Pak Arman dari jarak dekat. Senyumnya masih sama, tapi matanya berbeda, kadang kosong, kadang terlalu tajam. Dan setiap kali ada warga yang datang mengucapkan terima kasih karena rezeki mendadak, Pak Arman hanya mengangguk pelan, seperti orang yang tahu bahwa itu bukan akhir dari urusan. Yang paling membuatku merinding adalah satu kejadian kecil yang hampir tidak disadari siapapun. Suatu pagi setelah malam Jumat, aku melihat Pak Arman berdiri di depan rumahnya, menatap patung batu di pagar. Ia berdiri lama sekali, tidak bergerak, bibirnya komat kamit, seperti sedang menghitung atau mengucapkan sesuatu dalam hati. Wajahnya tegang, bukan wajah orang puas, tapi wajah orang yang sedang menunggu sesuatu yang belum selesai. Saat itu, untuk pertama kalinya, muncul satu pikiran di kepalaku. Mungkin ini kekayaan, ini bukan hadiah. Mungkin ini pertukaran. Dan mungkin desa kami bukan sekedar penerima rezeki, tapi bagian dari sesuatu yang jauh lebih gelap daripada yang berani kami bayangkan. Aku bekerja sebagai staf desa, jadi aku melihat Pak Arman hampir setiap hari. Aku melihatnya saat rapat, saat mendatangi berkas, saat menerima tamu dari luar,
dan saat berbincang dengan warga yang datang membawa keluhan atau harapan. Karena itu pula, aku merasa perubahan pada dirinya jauh lebih terasa bagiku dibandingkan warga lain yang hanya melihat dari kejauhan. Yang paling menggangguku bukanlah kekayaan. Uang bisa datang dari mana saja, pikirku saat itu. Tapi sikap Pak Arman berubah dengan cara yang sulit dijelaskan. Matanya sering terlihat kosong seperti menatap sesuatu yang tidak bisa kami lihat. Kalau dia tersenyum, senyuman terasa kaku. Terlalu ditarik seperti orang yang lupa bagaimana caranya tersenyum dengan wajar. Ada jeda aneh sebelum dia tertawa, seolah-olah sedang memastikan reaksi yang tepat. Dan setiap kali pembicaraan menyentuh soal uang, nada suaranya berubah. Bukan lebih keras tapi lebih berat, lebih dalam. Kadang terdengar seperti suara orang lain yang kebetulan keluar dari mulutnya. Pernah suatu kali seorang warga bercanda soal dana desa yang tidak ada habisnya. Pak Arman tertawa, tapi tawanya pendek dan berhenti mendadak. Matanya menatap lurus ke depan, lalu Pak Arman berkata, "Uang itu memang harus mengalir, kalau berhenti ada yang harus dibayar." Semua orang menganggap itu candaan, aku tidak. Sejak saat itu, aku mulai memperhatikan kebiasaan-kebiasaan kecil yang sebelumnya luput. Pak Arman jarang makan bersama warga. Ia sering menyendiri. Kadang, saat sore menjelang malam, aku melihatnya berdiri di halaman rumah barunya, menghadap hutan kecil di belakang desa, seolah-olah sedang menunggu sesuatu. Tangannya sering masuk ke saku, meremas sesuatu yang tidak terlihat. Malam itu, rasa gelisahku mencapai puncaknya. Aku merasa terjaga saat jam menunjukkan lewat tengah malam. Dari jendela rumahku, Aku melihat pintu rumah Pak Arman terbuka pelan. Ia keluar sendirian, tidak mengenakan pakaian dinas, hanya baju hitam polos. Di tangannya, ia membawa tas hitam besar. Pak Arman menutup pintu rumah tanpa menyalakan lampu. Lalu berjalan ke arah belakang desa menuju hutan kecil yang jarang didatangi orang. Hutan itu tidak terlalu lebat, tapi cukup gelap dan sunyi, apalagi di malam hari. Biasanya hanya anak-anak yang berani di sana saat siang hari. Entah kenapa, kakiku melangkah mengikuti. Aku tahu itu keputusan bodoh. Setiap bagian dari diriku berkata untuk tetap di rumah. Tapi rasa penasaran dan firasat buruk mendorongku bergerak. Aku menjaga jarak, bersembunyi di balik bayangan, memastikan langkah kakiku tidak menimbulkan suara. Pak Arman berjalan dengan pasti, seperti orang yang sudah hafal jalannya. Meski gelap, ia tidak membawa senter, tapi anehnya, ia tidak pernah tersandung atau ragu melangkah. Di tengah hutan kecil itu, berdiri sebuah bangunan tua yang hampir tidak terlihat dari jalan desa. Aku pernah melihatnya siang hari dan mengira itu gubuk bekas, tempat berteduh petani. Tapi malam itu, bangunan itu tampak berbeda, lebih besar, lebih gelap. Dindingnya penuh coretan simbol aneh, bukan tulisan, bukan gambar yang bisa dikenali. Garis-garis melingkar, sudut tajam, dan bentuk-bentuk yang membuat mataku terasa tidak nyaman saat menatapnya terlalu lama. Seolah-olah simbol-simbol itu tidak ingin dipahami. Pak Arman berhenti di depan pintu gubuk. Ia meletakkan tasnya, lalu masuk tanpa ragu. Aku mendekat perlahan dan mengintip dari celah dinding kayu yang sudah lapuk. Di dalam gubuk itu ada meja batu di tengah ruangan. Permukaannya kasar dan penuh noda hitam yang sudah mengering. Di sekeliling meja, lilin-lilin hitam sudah menyala. Apinya kecil tapi stabil, tidak bergoyang meski udara dari luar terasa bergerak. Pak Arman membuka tas hitam itu. Aku menahan nafas. Isinya bukan uang, bukan emas, bukan dokumen. Isinya foto-foto. Foto-foto warga desa. Aku mengenali wajah-wajah itu dengan mudah. Tetanggaku yang sering menyapa setiap pagi. Temanku yang bekerja di sawah. Seorang ibu tua yang tinggal sendirian di ujung desa. Foto-foto itu dicetak rapi, sebagian sudah dilipat, sebagian diberi tanda kecil di sudutnya.
Dan di antara semua itu, aku melihat satu foto yang membuat dadaku seperti ditinju dari dalam. Fotoku sendiri. Foto itu diambil dari jarak dekat. Aku tidak tahu kapan itu atau di mana, tapi jelas itu aku. Tanganku gemetar, aku hampir mundur. Tapi rasa takut justru membuatku terpaku. Pak Arman mengeluarkan satu foto dan meletakkannya di atas meja batu. Ia berlutut menundukkan kepala lalu berbicara ke arah sudut ruangan yang gelap. Sudut itu tidak diterangi lilin, tapi gelapnya terlihat lebih pekat seperti lubang. Seperti perjanjian, kata Pak Arman lirih. Suaranya gemetar, tapi penuh kepatuhan. 1 jiwa untuk 1000 kemakmuran, kata Pak Arman. Kalimat itu diucapkan perlahan seperti doa yang sudah dihafal di luar kepala. Beberapa detik berlalu. Lilin-lilin tidak bergerak. Udara di dalam gubuk terasa berat, bahkan dari tempatku bersembunyi. Lalu dari kegelapan itu terdengar suara. Berat, pelan, dalam. Bukan suara manusia, bukan juga suara binatang. Kontrakmu hampir lunas. Nikmatilah sisa waktu. Tinggal 1 lagi, kata suara itu. Aku merasakan sesuatu merayap di punggungku. Bukan tangan, tapi sensasi dingin yang bergerak lambat seolah-olah kegelapan itu juga sadar akan kehadiranku. Pak Arman mengangguk berkali-kali. Aku mengerti. Aku akan selesaikan, kata Pak Arman. Aku mundur perlahan, berusaha tidak membuat suara. Kakiku gemetar, keringat dingin mengalir. Aku hampir berhasil menjauh saat telapak kakiku menginjak ranting kering. Krek. Suara itu terdengar sangat keras di tengah sunyi. Semua berhenti. Pak Arman menoleh. Gerakannya tidak terburu-buru, justru terlalu tenang. Ia berdiri perlahan lalu berbalik menghadap ke arahku. Dan untuk pertama kalinya aku melihat wajah aslinya. Matanya hitam pekat tanpa putih. Semuanya melebar tidak wajar. Sudut bibirnya tertarik jauh ke samping, memperlihatkan gigi yang tampak terlalu banyak. Kulit wajahnya terlihat lebih pucat dari biasanya, seperti bukan miliknya sendiri. Akhirnya kamu datang juga, kata Pak Arman dengan suara yang bukan lagi suara Pak Arman. Di belakangnya kegelapan di sudut gubuk itu bergerak. Dan saat itu aku sadar kontrak itu bukan hanya tentang kekayaan desa. Itu tentang siapa yang akan menjadi yang terakhir. Wajah Pak Arman berubah tepat di hadapanku. Bukan berubah pelan-pelan seperti orang marah atau terkejut, tapi berubah seolah-olah topeng yang ia pakai sejak lama akhirnya dilepas. Matanya yang tadi masih terlihat seperti mata manusia, kini hitam sepenuhnya. Tidak ada putih sama sekali, tidak ada pantulan cahaya. Hitamnya pekat dan dalam, seperti lubang tanpa dasar. Semuanya melebar terlalu jauh, sampai kulit di sekitar pipinya tertarik kaku. Itu bukan senyum kebahagiaan, itu senyum kepemilikan. Dan suaranya bukan lagi suara Pak Arman. Kamu lihat terlalu banyak, katanya. Suaranya terdengar berlapis, ada suara lain yang dibaliknya. Lebih berat, lebih dalam, seolah-olah ada sesuatu yang berbicara bersamaan dengannya. Tapi sedikit terlambat, sedikit lebih pelan. Kakiku bergerak lebih cepat dari pikiranku. Aku lari. Aku tidak peduli lagi dengan sembunyi-sembunyi. Aku tidak peduli ranting patah, daun kering berisik, atau nafasku yang terdengar putus-putus. Aku hanya tahu satu hal. Aku harus keluar dari hutan itu. Aku terjatuh sekali, lututku menghantam tanah. Perih, tapi aku bangkit lagi. Aku tidak berani menoleh ke belakang. Dalam kepalaku ada keyakinan aneh bahwa kalau aku menoleh, sesuatu akan lebih dekat dari yang seharusnya. Angin di antara perpohonan terasa berbeda, lebih dingin, lebih berat, seperti ada banyak langkah yang mengikutiku, tapi tidak pernah terdengar jelas. Hanya sensasi ditekan dari segala arah.
Aku tidak tahu bagaimana akhirnya aku bisa sampai rumah. Yang ku ingat hanya pintu yang ku banting, tubuhku gemetar, dan aku hanya terduduk di lantai sampai pagi tanpa berani memejamkan mata. Keesokan harinya, desa terasa normal. Orang-orang beraktivitas seperti biasa. Anak-anak berangkat sekolah, ibu-ibu menyapu halaman. Tidak ada yang terlihat seperti orang yang tinggal di desa, yang hampir saja aku yakini sudah dijual jiwanya. Siang itu, pengumuman mendadak disampaikan. Pak Arman memanggil seluruh warga ke balai desa. Aku datang dengan perut melilit saat aku melihatnya berdiri di depan. Wajahnya sudah kembali seperti semula, mata normal, senyum ramah. Bahkan suaranya terdengar hangat dan meyakinkan. Kalau aku tidak melihat sendiri apa yang terjadi malam sebelumnya, aku pasti mengira semua itu hanya mimpi buruk. Pak Arman berkata, "Pembersihan data warga," kata Pak Arman. Data lama banyak tidak sinkron. Ada yang double, ada yang belum diperbarui. Semua warga diminta datang satu persatu membawa identitas lengkap. KTP, KK, bahkan akta kelahiran kalau ada. Warga menyambutnya dengan santai. Ada yang bercanda, ada yang mengeluh ribet, tapi tidak ada yang curiga. Aku tahu, itu bukan pembersihan data, itu pemilihan korban. Matanya sempat menatapku sebentar, hanya sepersekian detik. Tapi di momen itu, aku melihat kilatan hitam yang sama seperti malam di gubuk. Senyumnya sedikit mengambang, seolah-olah ia tahu aku mengerti. Sejak hari itu, aku hidup dalam ketakutan. Setiap suara malam membuatku terbangun. Setiap kali ada yang warga jatuh sakit, jantungku berdegup lebih kencang. Aku mulai menghitung berapa orang yang sudah dibayar, berapa yang tersisa. Dan malam Jumat itu datang. Langit mendung sejak sore. Udara terasa pengap dan lengket. Menjelang maghrib, listrik desa mati total. Bukan hanya di satu rumah, semua rumah. Jalanan gelap, hanya diterangi lampu minyak dan lilin seadanya. Sekitar tengah malam, teriakan terdengar. Bukan satu, beberapa, berasal dari rumah Pak Arman. Angin kencang tiba-tiba berhembus, pohon-pohon bergoyang keras. Bau amis menyebar di udara. Bau besi bercampur tanah basah dari kejauhan. Terdengar seperti banyak kaki berjalan bersamaan. Langkahnya tidak teratur, tapi serampak, seperti barisan yang tidak terlihat. Aku mengunci pintu rumah, menutup semua jendela. Tapi suara itu tetap terasa dekat. Dinding rumah seperti bergetar pelan. Di sela-sela angin aku mendengar sesuatu yang membuat darahku dingin. Suara menghitung, pelan berirama. Aku menutup telinga, tapi suaranya seperti muncul langsung di kepalaku. Entah berapa lama semua itu berlangsung. Rasanya seperti semalam suntuk. Tapi mungkin hanya beberapa jam. Saat pagi datang, semuanya berhenti. Desa sunyi. Pak Arman menghilang. Rumah mewahnya kosong, pagar besinya terbuka. Patung batu di depan rumah retak, sebagian hancur di dalam. Tidak ada perabot, tidak ada barang berharga. Bahkan lemari arsip desa yang biasanya penuh dokumen, kosong melompong. Uang desa lenyap, proyek berhenti. Jalan yang kemarin masih mulus mulai retak. Lampu jalan mati satu persatu, tidak pernah menyala lagi. Desa seperti kembali mundur bertahun-tahun dalam satu malam. Yang paling aneh bukan itu. Tidak ada warga yang membicarakan kejadian tersebut. Tidak ada yang bertanya ke mana Pak Arman pergi. Tidak ada yang menyinggung keteriakan malam itu. Saat akan mencoba membuka pembicaraan, mereka menatapku bingung. "Pak Arman? Siapa itu?" kata salah satu warga. Dadaku terasa sesak. Beberapa hari kemudian, kepala desa baru ditunjuk. Orangnya biasa saja, tidak kaya, tidak ambisius. Desa kembali miskin, tapi tenang.
Tidak ada pembangunan besar, tapi ada keajaiban. Tapi juga tidak ada orang yang tiba-tiba menghilang. Aku tetap tinggal di desa itu, bukan karena berani, tapi karena aku merasa aku belum benar-benar pergi dari urusan itu. Satu hal yang tidak pernah hilang. Setiap malam Jumat, dari hutan belakang desa terdengar suara seseorang menghitung. Kadang jelas, kadang hanya seperti bisikan angin. 1000 kemakmuran dibayar 1 jiwa. Dan di beberapa malam tertentu, saat angin berhenti dan desa benar-benar sunyi, aku bisa bersumpah suara itu menyebut namaku pelan. Seolah-olah kontrak itu belum selesai sepenuhnya. Dan itu lahir dari cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian cerita kali ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar ya. Dan untuk kalian yang baru saja menemukan channel ini, jangan lupa untuk like video ini, share juga video ini, serta ingat untuk subscribe channel ini dan nyalakan juga loncengnya agar mendapatkan notifikasi tidak ketinggalan cerita-cerita berikutnya.